Jadi Pak Imam, jamaah rahimakumullah, yang paling tahu tentang eksistensi keberadaan sosok Ahmad bin Abdullah adalah Yahudi dan Kristen, bukan orang Islam. Tapi persoalannya kafir, Kristen dan Yahudi ini tidak mau masuk. Kalian berkelahi masalah nasab Ba'alawi, nasab Wali Songo. Saya bukan dari nasab kafir saya ini. Oma opa saya, keturunan saya di neraka kafir. Tapi saya bangga kawan. Bangga saya. Laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Allah kasih hidayah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi birabbi'il awal wa ja'abadahu birabbi isan wa anzala kitaban hudan wa nurran wa ansala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liko arobihi wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abror wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sabbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya sangat menyesal sekali dua orang tadi pulang. Saya maunya mereka berdua duduk dengar saya bicara dulu. Saya yang datang ini bukan mu'alaf. Saya juga yang datang ini bukan cari amplop. Sudah saya tinggalkan itu Pak Imam. Saya tidak pernah mengajari umat Islam itu leha-leha dalam berislam. Di dalam menyampaikan mukadimah pun saya paling kritis kepada anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Duratun Nasihin, hindari masjid dari orang gila dan anak-anak. Jadi kalau kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari teori, bukan dari iman. Bukan dari iman, dari teori. Saya garis bawahi tadi beliau sampaikan. Saya bukan dalam kalangan NU, bukan juga Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan Nahsabandiyah, apalagi Wahabi. Saya Pak Imam dari dulu sendiri, dan saya datang di sini karena menghormati Habib Abdul Hakim Al-Khan.
Tadi saya khutbah di masjid Jakarta Grand City. Mualaf orang tidak konsisten. Saya bukan mualaf. Saya lebih paham tentang Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau ini jelaskan teori saja, tapi praktik dan kedudukan Rasulullah umur 8 tahun begini. Nabi Muhammad itu dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Dan yang tahu beliau ini adalah cikal bakal sosok Nabi, bukan kiai, bukan buya, bukan ustadz. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Ahli kitab, pendeta, bekairah. Nabi juga mendapat wahyu, tak ada yang tahu. Yang memberitahukan adalah Warokah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Jadi Pak Imam, jamaah rahimakumullah, yang paling tahu tentang eksistensi keberadaan sosok Ahmad bin Abdullah adalah Yahudi dan Kristen, bukan orang Islam. Tapi persoalannya kafir, Kristen dan Yahudi ini tidak mau masuk. Karena yang beliau baca silsilahnya tadi, beginilah. Saya mau tanya dan sudah sering saya tanya. Kalau laki-laki 1, perempuannya 2, lahir anak. Ketika anak itu lahir, anak-anak ini saudara kandung atau saudara tiri? Suami 1, istrinya 2. Lahir anak, saudara kandung atau saudara tiri? Saudara kandung. Saudara kandung karena bapaknya 1. Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim. Dari Ibrahim wa Ismailah. Ismail wa Ishaq. Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, sampai kepada orang Islam. Ini Islam punya sejarah. Dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub wal asbati, 12 bangsa biadab. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, Taurat. Wa Isa, Injil. Kristen itu jauh di sana, tidak ada hubungan dengan Isa. Kristen itu Tuhannya adalah Yesus, itu tidak ada hubungan dengan Isa. Isa adalah Nabi umat Islam yang keberapa? Yang keberapa? 24. Jadi saya masuk Islam ini, ibu bapak, bukan orang Islam yang terangkan, bukan. Sorry, maaf. Makanya dalam berdakwah ini saya sendiri dari dulu. Tidak ada dalam golongan mualaf, tidak. Karena orang mualaf itu tidak konsisten, belum tentu Islam. Saya masuk Islam satu keluarga, bini anak. Dan kemana-mana saya berdakwah, selalu dengan anak istri. Contoh saya tadi dari khutbah, memberikan dialog agama sampai malam ini. Istri saya masih di mobil loh Pak Imam. Tidak pernah saya perlihatkan kepada panitia. Saya tinggalkan di mobil, standby di situ, tunggu sampai saya selesai. Tidak ada istri saya WA, kelamaan Pak. Enggak. Sabar adalah merupakan panggilan. Ini kenapa? Dulu sebentar dulu. Apalagi beliau tadi menyinggung tentang Yesus. Jangan bicara itu bidang saya. Kalau sejarah tentang Nabi Muhammad, you punya bidang. Mau pakai taklim, muta'alim, doko ikul akbar, duratun nasin, insya Allah saya pun paham. Karena saya sudah 18 tahun ini. Cari tahu saja semua ustadz yang ditangkap polisi. Saya yang tidak pernah minta pengacara untuk bela saya. Wallahi, tanya Mabes Polri. Kita ini
turunannya Umar bin Khattab dari nasab. Kalian berkelahi masalah nasab Ba'alawi, nasab Wali Songo. Saya bukan dari nasab kafir saya ini. Oma opa saya, keturunan saya di neraka, kafir. Tapi saya bangga kawan. Bangga saya. Laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Allah kasih hidayah. Tapi saya pelajari dulu Islam ini. Siapa Ahmad itu? Apakah Nabi Muhammad punya relevansi dengan Nabi Isa? Allahu Akbar. Satu-satunya Nabi dalam Al-Quran yang akan mengatakan yang beliau perdengarkan tadi. Coba baca surat As-Saff itu. Setiap maulud. Wa idzqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa mubasysyran bi rasulil yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi akan datang Nabi Muhammad yang memberitahukan adalah Nabi Isa. Bagaimana mungkin Isa di Kristen? Saya tinggalkan agama Kristen kafir, saya masuk Islam. Jadi bukan orang Islam yang tunjuk. 8 tahun saya membolak-balik Al-Quran, Talmud, Bible, Arabik, Hebrew, Ibrani. Kitab-kitab inilah Yahudi pun sampai sekarang. Bukan cuma kita orang Islam. Yahudi kalau meratap di tembok ratapan, dia selalu menyebut Hikoman Takim Dekolama Muhammadin. Jadi bukan kita yang menyanjung kehebatan Nabi Muhammad. Yahudi pun meminta syafaat dari Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Jadi saya tidak main-main dalam berislam ini. Saya bukan seperti mualaf lain. Oh, nama saya dulunya Robertus Martinus Seperitus Capticus. Nah, ada itu begitu-gitu. Step by step you success and to fall. No, tidak ada itu. Setiap hari Anda berkembang, berilmu, mempunyai kompetensi. Sudahlah, kita tidak usah terlalu banyak bicara tentang maulid ini. Lihatlah kondisi Islam, Pak Imam, Pak Haji. Kondisi Islam lihat saat ini berantakan, hancur-hancuran. Ulama ditabrakkan kepala mereka. Di YouTube viral itu, saya diundang Roma Irama, ada Kepala Densus, ada Kiai Sukron Makmun. Saya diundang Kiai Haji Roma Irama. Haji Roma Irama, Ustadz datang kemari. Saya pikir cuma menghadiri. Allahu Akbar. Anak disuruh bicara pertama. Oh, saya tidak bisa, Pak Haji. Saya tidak berkompeten. Bicara saja Ustadz. Saya belum tahu Pak Imam kalau ini bakal terjadi. Karena hari itu Roma belum mengundang Kiai Imaduddin. Begitu saya bicara, Allah bukakan ke depan, ribut. There is a big picture on the back. Jadi kalau saya telaat ceramah beliau tadi sudah mau masuk ke nasab. Jamaah mungkin bertanya, Ustaz, kita pilih yang mana? Habaib atau ulama? Dua-dua kita pilih. Dua-dua. Kita cinta kepada zuriat Nabi dan kita juga cinta kepada Innal ulama warasatul anbiya. Tidak ada ulama, kita tidak ngerti ilmunya. Allahu Akbar. Anak di rumah itu bukan belajar Kristen lagi. Anak tidak belajar kafir itu karena di luar kepala kalau soal kafir. Sampai bahasa Greek, bahasa Ibraninya. Saya tahu. Maka saya di penjara bebas. Ahli di bidang itu.